Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, janji-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Berterima kasih, ku berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab dalam Mazmur 31 ayat yang ke-15. Kitab Mazmur 31 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Mazmur 31 ya, bukan Mazmur 15 ayat 31. Mazmur 31 ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Nah saudara, memilih tetap percaya artinya walaupun keadaan nampaknya begitu sulit untuk dihadapi dan dilalui, namun saya berkeputusan untuk bersandar pada kesetiaan Tuhan Yesus. Walaupun keadaan nampaknya gelap, namun memilih untuk percaya Tuhan dan melawan kebimbangan. Saudara, dalam hidup ini terkadang situasi berat, situasi sulit, situasi yang menyesakkan terkadang kita hadapi. Nah, pujian ini yang barusan dinyanyikan bersama oleh Ibu Gembala dan semua, berkali-kali Kau menolongku, berkali-kali. Tetapi terkadang orang itu lebih sering ingat yang masa sulit. Coba kita hitung berkat Tuhan. Hitung berkat. Lagu. Hitung berkat. Satu saat. Gimana Bu Gem? Tuh. Ada. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Maksudnya bukan kita lagi hitung uang. Tetapi kita merenungkan Tuhan telah menuntun kita. Tuhan telah menyertai kita. Kadang ada banyak masa-masa kegembiraan.
sukacita, keceriaan. Tapi kadang kita lupa yang masa sulit itu yang selalu kita ingat. Nah, seperti pemazmur yang dia alami. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Dalam masa yang sulit, Daud tetap mengambil sikap, Tuhan aku percaya padamu. Kalau orang kadang-kadang kan, bukan orang ya, kebanyakan pada umumnya yang diingat salahnya. Ada cerita perkalian, misalnya 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25, 5 kali 6. Ada yang bilang 31. 31. Wah, langsung diketawain. Wah, kok 5 kali 6 kok 31? Langsung. Orang lupa 4 pertanyaan benar. Yang terakhir salah itu yang diketawain, yang diingatin gitu. Nah, kadang-kadang dalam hidup berumah tangga, kita ingat misalnya loh ya, pasangan kita buat kopinya terlalu manis atau kurang gula. Kamu ini sudah tahu selera saya, nggak gini-gini. Atau masaknya terlalu banyak garam. Apa sih? Bahkan mungkin langsung banting piring. Ngamuk, muntap. Itu yang diinget, yang diamuin, yang dimarah. Lupa. Puluhan tahun udah masak, enak. Lupa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh pasangan kita. Saya selalu belajar bukan melihat kesempurnaan dari seseorang. Dalam hubungan pernikahan, banyak hal yang selalu saya mengingat kebaikan-kebaikan dari pasangan saya. Ya, terkadang sih, kadang secara spontan ada hal yang apa, kita refleks. Tapi ketika kita banyak mengingat, wow, dia telah menemani saya dari saya muda sampai sekarang sudah mulai. Kemarin istri saya bilang, Pap, naik motor ya, rambutmu ternyata udah banyak yang putih loh. Berarti sudah digendong Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Berbahagialah yang sudah rambutnya banyak yang putih. Itu Bapak Siswanto banyak putih rambutnya. Bapak Iwan juga sudah mulai banyak memutih. Bersukacita. Ada tangan Tuhan yang terus menggendong kita. Amin. Saudara, kita belajar mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kadang Tuhan izinkan kita melewati lembah yang kelam yang sulit. Kadang-kadang kita udah marah besar sama Tuhan. Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Kenapa Engkau nggak tolong saya sekarang ini Tuhan? Padahal terkadang Tuhan izinkan. Tuhan sedang memproses kita supaya kita memiliki iman seperti Raja Wali yang bisa terbang tinggi. Katakan amin. Raja Wali ketika ada badai yang besar, dia semakin membentangkan sayapnya dan dia semakin terbang tinggi. Tetapi kalau anak ayam, ketika ada angin sedikit aja sudah, waduh, teriak-teriak, lari. Tuhan mau kita punya mental seperti Raja Wali. Yang pertama saudaraku, ketika kita menghadapi pergumulan, tetap percaya. Tetap percaya di masa yang sulit. Saudara, kalau saya membaca dalam Mazmur 25. Mazmur 25, di sini Daud mengungkapkan kepercayaannya. Ayat yang kedua dia berkata, aku percaya kepada Tuhan. Nah, ayat-ayat berikutnya, ayat 16, 17, 18,
Situasi yang dia alami, dia sebatang kara, dia sesak, dia tertindas, dia sengsara, dia kesulitan, dia kesukaran, sesak, tertindas, sebatang kara, kesusahan, kesulitan, tetapi dia masih tetap berkata, aku percaya padamu Tuhan. Sertai jalanku, tuntunlah langkahku, bimbinglah aku. Aku percaya. Kondisi yang berat tidak membuat dia mundur. Tetap percaya walaupun sedang dalam masa-masa yang sulit. Ada ayat yang kita bisa lihat. Daniel 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Daniel pasal 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego mereka ada di Babel. Mereka juga sudah termasuk pejabat dengan posisi yang baik. Kemudian mereka diperhadapkan, mereka penyembah Tuhan disuruh menyembah patung berhala yang dibuat oleh raja. Kalau tidak menyembah, maka mereka akan dimasukkan dalam dapur api yang panas. Ketika datang ancaman, ketika datang intimidasi dalam hidup mereka, apa yang mereka katakan? Ini di masa yang sulit, di masa yang sukar, taruhannya nyawa, taruhannya kehilangan jabatan, taruhannya kehilangan nyawa. Tapi mereka dengan militan berkata, ketahuilah Tuanku, ketahuilah. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Artinya begini saudara, waktu mereka mengungkapkan ungkapan mereka kepada Tuhan, kepada Raja, ketahuilah ya Raja, jika Tuhanku sanggup melepaskan, Dia akan melepaskan kami. Tetapi jika Tuhanku tidak menolong kami, kami pun tidak akan menyembah dewa patung yang dibuat oleh Raja. Punya sikap, masa sulit, jabatan terancam, nyawa terancam, mereka tetap percaya. Ada banyak orang demi popularitas, iman dijual, Yesus dijual. Saudara, ada banyak orang demi jabatan, kedudukan, demi pangkat, meninggalkan Yesus, meninggalkan kepercayaan. Tapi Sadrak, Mesak punya sikap, Tuhan mau tolong kami atau Tuhan tidak mau tolong, kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita lihat dalam ratapan, ini sudah jadi lagu Habakuk. Maksud saya Habakuk 17 ayat, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, sekalipun berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Coba kita renungkan ungkapan iman dari ayat ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Situasi kondisi yang sulit. Pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga. Pohon anggur enggak ada buahnya. Ini hasil perkebunan. Kalau orang-orang pada zaman itu banyak yang bertani, bahkan yang beternak. Kambing domba terhalau dari kurungan, lagi dalam titik nol, lagi bangkrut, tidak dapat menghasilkan apa-apa. Kami ngobrol dengan Bapak yang dari Kediri kemarin, Bapak Untung. Jadi waktu makan dia cerita, dia memang peternak ayam ya, dari muda. Jadi dari sedikit dia membangun sampai banyak sekali ayamnya. Dan kalau sekali panen, wow, itu pemikiran dia. Tapi dia bilang dalam 10-11 menit habis semua. Habis 11 menit om. Itu kejadiannya gini, terjadi angin puting beliung dan dia hajar semua. Sampai kandang-kandangnya hancur, ayamnya hancur. Waduh, gak karu-karuan. Habis. Apakah dengan kondisi ini dia mundur? Padahal lagi semangat-semangatnya mau ikut Tuhan. Di situ Tuhan melihat kemurnian hati dari setiap anak Tuhan. Ayub ditulis adalah seorang yang diberkati, yang paling diberkati waktu itu. Ada enggak orang yang tiap hari pesta? Dia diberkati secara luar biasa. Ditulis orang terkaya. Tapi dalam sekejap Tuhan ambil. Jadi semua dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak boleh sombong, kita nggak boleh lupa diri. Kalau Tuhan mau ambil dalam sekejap, yang kita kerjakan mungkin seumur hidup, dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, pagi sampai malam, malam sampai pagi. Kalau Tuhan izinkan mau habis, bisa habis. Sama dengan Pak Untung, kesaksiannya. Sekian tahun dia bangun sampai menjadi besar. 10 menit hancur semua, bangkrut. Tetapi ada hal yang memang terkadang Tuhan izinkan. Karena Tuhan mengingatkan, Tuhan ingatkan kita, apa artinya engkau memperoleh seisi dunia ini kalau jiwamu binasa. Lebih mahal jiwa kita daripada harta yang ada di dunia ini. Bukan kita nggak perlu harta, saudara. Kita butuh uang. Hampir segala hal butuh uang. Wah, apalagi hidup. Orang meninggal pun artinya keluarga butuh uang untuk semua. Apalagi yang masih hidup. Tapi tidak semua hal bisa diatasi dengan uang. Saudara, andalkan Tuhan dalam segala situasi. Ketika situasi yang berat, Sadrak Mesak, sekalipun Sadrak Mesak di dalam dapur api, tapi dalam endingnya mereka ditolong Tuhan. Nah, seperti pohon ara yang tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Tetapi
Mereka punya komitmen, kami akan tetap mengikuti Tuhan, kami akan tetap percaya, kami akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Amin. Ingat. Kalau ingat masa sulit kita mungkin bisa mundur, sedih, susah. Aku gak ikut-ikut Tuhan, aku gak mau gereja-gerejaan. Tapi kita lupa. Pagi hari ketika kita masih bisa melihat mentari bersinar, ketika kita masih bisa menghirup udara segar, berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Puji Tuhan. Yang kedua, tetap percaya dalam kondisi kelimpahan. Filipi 4 ayat yang ke-12, 13. Filipi pasal 4 ayat 12, 13. Aku tahu, ini perkataan Paulus, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Tetap percaya, tetap setia dalam kondisi kelimpahan. Rasul Paulus berkata, aku tahu. Apa itu susah sih? Susahnya gimana? Waktu rasa lapar, waktu kenyang dia tahu. Waktu kelimpahan pun dia tetap tidak berubah. Kadang-kadang orang lebih kuat pada masa kesukaran daripada masa kelimpahan. Ketika semua ada uang, ada berkat, ada orang yang sudah gak perlu berdoa, makanan sudah tersedia, tempat sudah ada, gak perlu datang di ibadah kepada Tuhan. Kita ke gereja ngapain sih? Semuanya tersedia. Nah, kadang-kadang orang berubah setia bukan cuman berubah setia tidak ibadah lagi kepada Tuhan. Berubah setia dengan pasangan yang sama-sama merintis dari nol, dari susah, ikat pinggang. Waktu pas-pasan bisa makan sepiring berdua, waduh betapa mesra, betapa saling perhatian dan kasih sayang. Tetapi ada orang yang ketika pada saat kelimpahan, makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri, jalan-jalan sendiri. Terkadang itu sifat manusia yang mulai lupa dengan anugerah Tuhan, lupa dengan kasih Tuhan, lupa dengan kebaikan Tuhan, lupa dengan kebaikan sesama. Tapi kita pagi ini, kita harus tetap setia. Amin. Setia pada Tuhan. Mengucap syukur. Semakin Tuhan tambahkan. Semakin Tuhan tambahkan. Semakin kita menyadari. Semua ini karena anugerah Tuhan. Amin. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi pasangan kita. Itu adalah pewaris kasih karunia. Jangan kita mau senang-senang sendiri. Tetapi kita semakin ingat Tuhan, ingat keluarga kita, ingat sesama juga. Sesama. Puji Tuhan. Itulah kenapa Tuhan tempatkan kita di antara sesama ini, di tengah-tengah masyarakat. Supaya kita juga berbuah, berguna, berarti. Di mana Tuhan tempatkan kita. Puji Tuhan. Yang berikutnya saudara, ketika kita memilih untuk percaya, kemudian ada hal-hal yang juga kita perlu ketika situasi berat, kita memilih menguatkan kepercayaan kita.
Daud pernah mengalami hal yang berat. 1 Samuel 6 ayat 30. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara tahu dalam cerita ini Daud kehilangan juga keluarga, kehilangan istri, kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda, kehilangan tempat tinggal yang sudah dibakar oleh musuh. Sementara teman-teman yang ada di sekeliling dia ingin melempari dia dengan batu. Dalam kondisi yang sulit, yang berat, dia bisa. Lebih baik saya akhiri hidup saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi dalam kondisi ini Daud memilih menguatkan kepercayaannya. Dia memilih menguatkan kepercayaannya. Saya percaya Tuhan tolong, dan dia berdoa. Dan Tuhan tolong campur tangan. Bukankah kita terkadang menghadapi situasi yang berat? Apakah kita lari ke narkoba, obat-obatan, atau dugem? Lari, datanglah kepada Tuhan. Bangun iman kita. Ketika Daud lakukan ini, dia mengalami mujizat, kemenangan, dan Tuhan pulihkan. Kuatkan kepercayaanmu dalam segala situasi kondisi. Puji Tuhan, yang ketiga, memilih untuk tetap mengikuti Tuhan sampai langkah yang terakhir. Atau memilih untuk setia sampai akhir. Saya ingin kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 39. Kitab Roma 8 ayat 35 sampai 39. Mari kita baca bersama-sama. Ada yang bisa melihat ke depan atau lihat di kitab atau di HP saudara. Kita lihat Roma 8 ayat 35 sampai 39. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Memilih untuk tetap mengikuti Tuhan sampai langkah yang terakhir. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada penindasan. Apakah aniaya? Apakah kelaparan? Apakah ketelanjangan? Ini sudah dialami oleh Paulus. Ada sikap juga dari Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara memilih tetap mengikuti Tuhan sampai langkah yang terakhir, atau memilih untuk setia sampai akhir. Walaupun dalam kondisi yang bagaimanapun. Kadang ada kegembiraan, sukacita. Percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin.
Saudara, lagu Mengikut Yesus Keputusanku, ini adalah kisah seorang bapak di mana dia menerima Yesus. Dan ketika datang ancaman, kalau kamu tetap pada imanmu ini, keluargamu akan dibunuh. Istri, anak-anakmu, bahkan kamu akan dibunuh. Lahirlah lagu ini, saudara. Dalam situasi dia terancam, keluarganya terancam, dia memilih mengikuti Tuhan sampai langkah yang terakhir. Situasi yang sulit dan berat tidak memisahkan dia dari kasih Kristus. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ketika saya mendengar lagu ini dan di bawahnya biasanya banyak komentar. Ada seorang yang bersaksi, saya sampai orang tuaku berkata, karena kamu mengikuti Yesus, sampai aku mati pun kamu tidak boleh lihat aku. Tapi dia pada komitmen, sekali mengikuti Yesus, saya mengikuti Yesus sampai akhir. Ada banyak cerita kesaksian. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasankah, aniayakah, kesesakan, jangan ingkar. Itu adalah pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, kemudian bait kedua kita naik. Walau sendiri, ku ikut Yesus, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita semua bangkit berdiri. Mengikut Yesus keputusan, oh, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mengikut Yesus keputusan, oh, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mungkin seberapa berat pergumulanmu hari-hari ini, ada tekanan mungkin dari lingkungan, dari keluarga,
dari ekonomi, dari kesehatan. Tetap percaya, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Tidak selamanya mendung itu kelabu. Akan datang sinar terang, bahkan pelangi yang indah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya kita tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang memegang. Dia adalah gembala yang baik. Terkadang melewati lembah kekelaman. Lembah kekelaman, lembah yang ada bayang-bayang maut, yang gelap, yang ada ujian. Mungkin gersang, ada kala jengking di sana, ada ular berbisa. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menuntun terus sampai pada kehidupan yang kekal. Kalau hari-hari ini mungkin kita sedang dalam masa-masa sulit, jangan lepaskan kepercayaanmu. Jangan lepaskan kesetiaanmu. Sebab ada upah yang Tuhan siapkan bagi orang yang setia dan mengasihi Dia. Si Tuhan, meskipun Tuhan tak menolongku, haleluya. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kita ingat akan cinta Tuhan. Kita sudah mengalami berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Tuhan menopang kita. Kalau hari-hari ini mungkin ada rasa sakit, rasa sepi. Kalau hari-hari ini kita mungkin sedang melewati masa-masa yang sulit, ingat, Tuhan telah berkali-kali menolong kita. Jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan lepaskan kesetiaanmu, jangan lepaskan komitmen kita dalam mengiring Tuhan. Yesus. Ya lama-lama. Terima kasih Tuhan. Mari para petugas pelayan Tuhan maju ke depan. Meski
Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari para wanita saja nyanyikan pujian ini. Katakan dengan iman, berkali-kali. Berkali-kali Semua pria berdoa, Tuhan kuatkan kami, Tuhan. Tuhan menopang kami. Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Wanita berdoa, semua pria nyanyikan pujian ini. Berkali-kali, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi sama-sama. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kami menikmati kasih Tuhan pagi ini. Kami menikmati kehadiran Tuhan. Kuasa Roh Kudus nyata melawati, meneguhkan, menguatkan, menyembuhkan, memulihkan kami. Kalau sebentar lagi kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Ada tubuh dan darah Yesus yang akan dibagi-bagikan. Kami percaya ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam tubuh Yesus yang terpecah-pecah.
Ada kuasa yang memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan. Sehingga kami boleh kuat ketika kami menyatu dalam kehidupan Kristus. Engkau ada dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Engkau yang menopang kami sampai kesudahan zaman. Kuduskan kami hamba-hambamu yang melayani. Kuduskan semua umat Tuhan yang akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Itu sebabnya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan Tuhan pagi ini. Kami siap menerima pertolongan, mujizat, kesembuhan, kekuatan dan kemenangan bersama dengan Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Meskipun Tuhan tak menolong, Puji Tuhan, Bapak Ibu kita semua menikmati tubuh dan darah Yesus. Anak-anak yang ikut tetap semua dalam pengawasan orang tua. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab,
Kami tahu nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kami juga percaya kasih Tuhan tetap setia dalam segala kondisi yang kami hadapi. Engkau tetap berkali-kali dan tidak akan berhenti untuk terus menolong kami, anak-anak-Mu. Kami menerima tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami menerima hidup Kristus ada dalam hidup kami. Kami menerima penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengangkat dengan tangan kanan kita roti yang ada di tangan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kita makan tubuh Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyatu dengan Engkau. Kami melekat dengan Engkau Tuhan, senantiasa. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi kepada Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, terhubung denganmu. Ya Tuhan, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan.
menyatu dalam hidup kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami berkomitmen, tetap percaya, tetap setia, tetap mengikuti Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah lelah menopang kami. Tidak pernah lelah untuk menyertai kami sampai kesudahan zaman. Ampuni kami terkadang kami tidak setia. Ampuni kami terkadang kami kurang percaya. Baharui kami pagi ini dalam roh dan kebenaran-Mu, dalam sukacita yang dikerjakan oleh firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Kami sudah terima dengan sukacita tubuh dan darah Yesus dan firman Tuhan. Dan kami mengucap syukur dalam nama Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin.